Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Rizky Almani, mahasiswa PJJ Akuntansi S1 Unsia dengan NIM 2503010211119. Saat ini saya akan menjelaskan terkait lembar jawaban ujian tengah semester, yaitu semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Langsung saja kita ke lembar jawabannya. Untuk jawaban di soal nomor satu, yaitu terkait intercorporate acquisitions and investments, langkah pertama kita akan menghitung nilai wajar aset bersih, yaitu fair value net asset. Yang pertama, telah kita ketahui di soal yaitu total aset wajar sebagai berikut dengan total aset 1.595.000. Lalu kita memiliki total kewajiban wajar dengan total 275.000. Maka untuk menghitung aset bersih, dari angka yang kita punya yaitu total aset wajar dikurangi dengan total kewajiban wajar. Maka 1.595.000 dikurangi dengan 275.000. Sehingga nilai aset bersih yang kita dapat untuk PT AIS yaitu Rp1.320.000. Lalu yang berikutnya, kita masuk ke perhitungan harga perolehan akuisisi. Untuk kas yang dibayarkan yaitu sebesar Rp600.000. Saham yang diterbitkan yaitu 50.000 lembar dengan nilai pasar per saham yaitu sebesar Rp20.000. Maka 50.000 lembar saham dikali dengan harga nilai pasarnya yaitu Rp20.000 sehingga mendapatkan 1 miliar rupiah. Karena di tabel kita menggunakan satuan ribu rupiah, maka di sini kita bulatkan menjadi 1 juta. Menjadi 1 juta. Dan kita hitung untuk total harga perolehannya, kas yang dibayarkan ditambah dengan nilai saham yang diterbitkan tadi sebesar 1 juta, sehingga kita mendapatkan sebesar 1.600.000 untuk total imbalan akuisisi. Lalu langkah yang berikutnya, kita akan memperhitungkan goodwill-nya. Goodwill di sini yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai wajar aset bersih. Dengan angka yang sudah kita peroleh tadi sebesar 1.600.000 dikurangi dengan 1.320.000, maka untuk nilai goodwill yaitu sebesar Rp280.000. Kita lanjut untuk ke jurnal akuisisinya, bentuknya seperti ini. Untuk di bagian debit, kita memiliki akun yaitu ada kas sebesar Rp60.000, piutang bersih Rp140.000, persediaan Rp275.000, tanah Rp100.000, bangunan Rp600.000, peralatan Rp350.000, lalu ada paten sebesar Rp70.000 dan goodwill Rp280.000. Itu di bagian debit. Sedangkan di bagian kredit itu ada utang dagang sebesar Rp80.000, wesel bayar sebesar Rp135.000, kewajiban lain sebesar Rp60.000, untuk kas Rp600.000, modal saham Rp500.000, dan agio saham sebesar Rp500.000. Dan untuk jurnal biaya akuisisi di sini sebesar 8.000 ya. Menurut metode akuisisi, biaya akuisisinya dibebankan. Maka beban akuisisi pada debit sebesar 8.000 dan kas sebesar 8.000. Dan untuk jurnal biaya penerbitan saham sebesar 5.000, mengurangi tambahan modal yang disetor atau agionya. Maka agio saham pada debit yaitu 5.000 dan kas 5.000 di kredit. Oke, kita masuk ke jawaban soal 2, yaitu pertama kita diminta untuk membuat jurnal investasi PT Merapi tahun 2000X1. Seperti diketahui, PT Merapi mengakuisisi 100% saham PT Tubagus pada 1 Januari 2000X1 dengan harga perolehan sebesar $450.000. PT Merapi menggunakan metode ekuitas, yaitu equity method. Dengan menghitung laba bersih PT Tubagus, maka laba bersihnya sama dengan penjualan dikurangi beban. 315.000 dikurangi dengan 157.000. Maka 315.000 dikurangi 157.000 menjadi 158.000. Karena PT Merapi memiliki 100% saham PT Bagus, maka seluruh laba diakui oleh PT Merapi. Untuk saldo investasi akhir tahun,
yaitu sebesar 450.000 ditambah dengan 158.000 dikurangi dengan 5.000 menjadi 603.000. Jadi saldo akun investment into Bagus pada akhir tahun adalah $603.000. Nah, apabila menggunakan cost method, jurnalnya seperti ini: cash di debit, dividen income kredit sebesar 5.000. Pada metode biaya, laba PT Tubagus tidak diakui oleh PT Merapi. Hanya dividen yang diakui sebagai pendapatan. Saldo investasi tetap sebesar $450.000. Lalu kita lanjut yang kedua untuk jurnal eliminasi dan rekonsiliasi konsolidasi. Karena kepemilikan tadi 100%, lalu akuisisi terjadi pada awal tahun, nilai buku sama dengan harga perolehan. Jadi tidak ada goodwill, tidak ada selisih nilai wajar aset. Maka diperlukan 3 jurnal eliminasi utama, yaitu ada entry S. Yang pertama, eliminasi ekuitas anak, menghapus ekuitas PT Tubagus terhadap investasi induknya. Jadi ekuitas PT Tubagus yaitu common stock 270.000, retain earnings-nya 250.000 pada debit, dan investment into Bagus sebesar 520.000 di kredit. Lalu entry I, elimination income into Bagus from Tubagus. Karena PT Merapi mengakui laba PT Tubagus melalui metode ekuitas, maka jurnalnya income from Tubagus sebesar 158.000 pada debit dan investment into Bagus 158.000 pada kredit. Dan yang terakhir, entry D, eliminasi dividen anak, yaitu dividen yang diumumkan PT Tubagus sebesar $5.000 harus dieliminasi dalam konsolidasi dengan jurnal investment into Bagus sebesar 5.000 pada debit dan dividen declare yaitu 5.000 pada kredit. Dan kita lanjut ke jawaban soal untuk studi kasus. Yang pertama, terkait perlakuan akuntansi atas biaya akuisisi dan penerbitan surat berharga. Jadi dalam teori kombinasi bisnis, biaya-biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses akuisisi seperti biaya konsultan, biaya hukum, biaya audit, dan biaya penilaian tidak dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan investasi. Biaya tersebut diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Perlakuan ini bertujuan agar nilai investasi yang dicatat hanya mencerminkan imbalan yang diberikan untuk memperoleh kendali atas entitas yang diakuisisi. Apabila dalam proses akuisisi, Bank Mandiri menerbitkan saham atau surat berharga sebagai alat pembayaran, maka biaya yang berkaitan dengan instrumen tersebut tidak dibebankan sebagai biaya akuisisi. Biaya penerbitan saham dicatat sebagai pengurang tambahan modal di setor atau agio saham, sedangkan biaya penerbitan surat utang akan mengurangi hasil penerbitan dan diamortisasi selama unsur instrumen tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku. Lalu yang berikutnya, poin B, yaitu perhitungan dan penyajian goodwill-nya. Nah, goodwill-nya ini muncul apabila harga perolehan suatu akuisisi lebih besar daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Secara umum, perhitungannya adalah goodwill sama dengan harga perolehan akuisisi dikurang nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi. Dalam kasus penggabungan bank-bank pemerintah menjadi bank mandiri, apabila nilai imbalan yang diberikan lebih besar dibandingkan nilai wajar aset bersih yang diambil alih, maka selisih tersebut diakui sebagai goodwill. Nah, goodwill mencerminkan manfaat ekonomi masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, seperti reputasi, basis nasabah, jaringan usaha, dan sinergi operasional. Dalam laporan keuangan, goodwill disajikan pada kelompok aset tidak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, goodwill tidak diamortisasi, tetapi dilakukan pengujian penurunan nilai secara berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatatnya masih dapat dipulihkan. Lalu yang berikutnya, metode yang digunakan, yaitu metode ekuitas atau metode biaya. Nah, pada saat pembentukan Bank Mandiri, penggabungan dilakukan melalui merger yang mengakibatkan aset dan kewajiban dari bank-bank yang digabungkan dialihkan ke dalam satu entitas. Karena setelah merger tidak terdapat hubungan investor dan investi yang terpisah,
maka metode ekuitas maupun metode biaya tidak lagi digunakan dalam penyajian laporan keuangan setelah penggabungannya selesai. Namun, apabila ditinjau dari proses akuisisi sebelum penggabungan efektif, pihak yang memperoleh kendali atas entitas lain pada umumnya menggunakan metode akuisisi dalam mencatat kombinasi bisnis. Oleh karena itu, kasus Bank Mandiri lebih tepat dikategorikan sebagai kombinasi bisnis melalui merger dengan pendekatan metode akuisisi daripada menggunakan metode biaya maupun metode ekuitas. Dan yang terakhir, bank yang dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam konsep akuntansi keuangan lanjutan. Pengaruh signifikan biasanya dikaitkan dengan kepemilikan saham antara 20% sampai 50%, sehingga investor dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional tanpa memiliki kendali penuh. Pada kasus pembentukan Bank Mandiri, keempat bank yang digabungkan merupakan bank milik pemerintah, dan seluruh aset serta kewajibannya dilebur ke dalam satu entitas baru. Oleh karena itu, tidak terdapat satu bank tertentu yang dapat dianggap hanya memiliki pengaruh signifikan sebagaimana konsep investasi pada entitas asosiasi. Setelah merger terjadi, Bank Mandiri menjadi entitas yang memiliki kendali penuh atas seluruh aset dan operasi hasil penggabungan. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk bukan hubungan investor asosiasi, melainkan hubungan kombinasi bisnis yang menghasilkan satu entitas ekonomi baru. Itu tadi adalah lembar jawaban yang saya kerjakan pada UTS mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.